Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah, terima kasih kalau kalian sudah datang ke sini. Artinya kalian tertarik nih buat melakukan suatu data analisis dalam Python. Oke? Kenapa spesifiknya saya membahas tentang saham? Kalian harus nonton dulu video sebelumnya. Kenapa saya penasaran banget sama saham ini. Dan juga kalau kalian emang pengen belajar tentang data analisis, pas banget ini videonya. Jadi kalian bisa tahu cara memulai buat data analisis dalam Python itu gimana. Oke, langsung aja. Nah, biasanya saya kalau ingin menganalisis suatu data menggunakan Python, saya menggunakan namanya Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook itu ngejalanin Python cuma dengan di browser pertama, dan kedua ada yang membuat Jupyter Notebook itu unik. Jadi misalkan ya, kalau di Python biasa kita nulis ya kan, nulis kode di IDE atau text editor ya kan, terus kita ngejalinnya lewat command line ya kan, kita harus edit text editornya, balik lagi command line, text editornya command line. Sedangkan di data analysis kita kadang pengen hasilnya langsung cepat, dan juga kita pengen memvisualisasikan suatu kan, biasanya data harus divisualisasikan kan biasanya. Nah, kelebihannya Jupyter Notebook itu bisa melakukan itu semua dalam browser ya kan. Nih contohnya ya, nih ini udah ini misalkan A sama dengan 10, B sama dengan 20. A kali B sama dengan jalanin, langsung keluar 200. Keren gak tuh? Nah, dengan begini, kalian bisa memvisualisasikan banyak sekali data-data supaya ngebantu kalian di analisis kalian. Nah, khususnya di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, Google Colab ini khusus untuk kalian melakukan Jupyter Notebook secara di cloud. Jadi kalian nggak usah install apa-apa, langsung aja visit collab.research.google.com, kalian udah punya Jupyter Notebook. Jadi nggak perlu install di command line, ribet. Apa yang ada di cloud, gunain aja, oke? Langsung aja. Nah, kita cari goal dulu, karena kalau yang kalian udah nonton video sebelumnya, saya pengen tahu nih, mana saham-saham yang bisa saya gunakan yang cukup aman, tapi juga long term itu bakal melakukan return of investment ke saya itu bagus gitu. Jadi saya nggak pengen yang sahamnya bener-bener aduh besok turun 10% kan. Kalau saham saya pengen menginvestasikan 200 juta, 10% udah hilang 20 juta gitu. Nah, makanya di sini saya pengen tahu, menganalisis mana sih saham-saham yang kira-kira pas untuk kriteria kita. Oke? Nah, di sini ada yang namanya Pandas. Nah, Pandas ini suatu library di Python yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya itu data yang ada tabelnya gitu. Ada ratusan table. Nah, ini bagus banget, banyak banget trik-trik di dalamnya. Kalian cek aja, nanti banyak, saya hanya menggunakan sedikit di sini, tapi trik-triknya banyak banget supaya kalian bisa memproses puluhan ribu atau juta data dalam sekali. Komennya udah kecil, cepet lagi. Nah, makanya saya menggunakan Pandas. Pertama-tama saya pengen ngambil dulu datanya. Nah, kenapa saya pilih pertama-tama untuk menganalisis itu adalah S&P 500? Karena S&P 500 ini terkenal ETF-nya itu merefleksikan ekonomi dunia gitu. Jadi ketika ekonominya bagus, S&P 500 juga naik. Dan juga ya dalam sejarah S&P 500 itu punya tendensi untuk naik terus gitu, setahu saya. Oke? Nah, makanya saya import modulnya, terus saya masukin, saya pengen data dari 10 tahun ke belakang supaya yang terbaru dari 2011 sampai 2021, dan saya langsung keluarin saya punya data apa nih. Makanya langsung cuma saya masukin aja variabel dan muncul. Nah, ini dia, ini salah satu kegunaan Pandas. Dia bakal ngeprint enak banget dilihat, dan lihat aja kita udah langsung punya dari tanggal 2011 sampai 2020. Nah, di sini banyak nih pilihannya. Kita punya high, low, open, close. Nah, kalau kalian yang ngerti tentang trading, pas kalian ngerti lah ini apa. Tapi saya jelasin sedikit, saya pengennya adjusted close price aja, karena dalam long term itu adjusted close price itu mendekati sebenarnya harganya berapa sih, dalam suatu harga saham itu berapa sih sebenarnya, sudah dihitung beberapa keputusan yang diambil dalam suatu ETF atau suatu perusahaan. Makanya saya ngambil adjusted price. Nah, terus saya copy dan saya ubah namanya jadi price, supaya nanti lebih gampang kalau saya melakukan suatu operasi dalam
si data kita ini, oke? Nah, terus udah nih kita punya data-datanya dari 2011 sampai 2020, tapi kita kan manusia itu makhluk yang visual, oke? Mau perempuan atau laki-laki, dua-duanya visual, oke? Makanya lebih gampang kalau data kita plot atau kita visualisasikan. Nah, di sini saya memakai Matplotlib. Nah, itu juga dalam data science itu terkenal untuk memvisualisasikan suatu data. Nah, disinilah saya ini pakai ini semua khusus dalam Matplotlib. Kalau kalian pengen tahu, cari aja tutorialnya banyak tentang Matplotlib. Nah, makanya di sini udah. Nah, disinilah muncul price atau harga dari S&P 500 dari 2011 sampai kemarin 2021. Nah, ini gara-gara coronavirus nih kemarin sampai jatuh, ya kan? Pokoknya lanjut. Nah, karena saya nanti bakal memakai fungsi ini berkali-kali, saya jadiin fungsi supaya nanti gampang berikutnya. Nah, saya pengen tahu nih, kalau misalkan saya menginvestasikan 10 tahun lalu, return of investment dari S&P 500 itu berapa? Nah, saya gunakanlah ini, ada namanya log return. Jadi pakai formula logaritmik sesuatu, kita bakal tinggal masukin harga dulu dan harga sekarang, dan kita bakal dikasih tahu returnnya berapa. Ini saya kasih link di sini, kalian baca aja. Dan saya juga menggunakan modul NumPy. Nah, modul NumPy ini juga biasanya ketika kalian melakukan data analisis, kalian bakal import dua hal. Yang paling pertama kalian import itu Pandas sama NumPy. Tapi NumPy itu isinya jadi banyak fungsi-fungsi matematika yang digunakan secara statistician yang scientist itu udah, si NumPy ini mereka udah mengformulasikannya dalam satu library. Jadi kita tinggal pakai aja dan kita bisa yakin kalau ini tuh akurat gitu penghitungannya. Oke? Lanjut. Nah, ketika udah kita tahu nih, ternyata S&P 500 itu dalam 10 tahun tuh bakal memberikan return 120%. 120%. Jadi dalam 10 tahun, setiap tahunnya kalian bakal dapat return kurang lebih 12%. Rata-ratanya. Tuh, wah, 12%, bayangin kalian invest 100 juta. Setiap tahun kalian dapat 12 juta. Cuma didiemin aja. Ya, lumayan bagus, ya nggak?